pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, berikan pujian untuk Tuhan. Di tengah badai kehidupan ini, di tengah setiap masalah global dunia ini, kita tetap bersukacita karena kita tahu hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang jalan kehidupan ini, amin, haleluya. Suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah Dia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sambil angkat tangan katakan, oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini, jadikan hidup ini, jadikan hidup ini berarti. berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang tahu, Engkau yang sanggup hapuskan air mata. Kami jemaat Patinama berserah kepadamu Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Dan Engkau memberkati kami pada pagi hari. Roh Kudus berkati setiap pelayan Tuhan. Roh Kudus berkati setiap jemaat Tuhan. Agar ada kekuatan baru ketika kami mengadakan ibadah. Ketika puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini. Kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di tengah setiap masalah, di tengah setiap masalah dalam hidup ini, badai dalam hidup ini, kami tahu Tuhan adalah kekuatan kita. Dia sanggup akan mengeluarkan kita dari setiap persoalan masalah hidup ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Berikan pujian yang girang-girang untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu
Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyanyi dari awal Tuhan, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Berikan pujian untuk Tuhan, amin. Haleluya. Nyanyi. Tuhanlah kekuatan dan Dia adalah mazmurku. kekuatan dan mazmur kita, amin. Dia Dia gunung gunung batu batu dan keselamatanku. Hanya padamu, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Karena Dia adalah Kaulah menara dan tempat kota perlindungan kita. perlindungan. Haleluya. Nyanyi dari awal, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, semua jemaat nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Ya, lebih dariku. girang-girang lagi jemaat. Haleluya. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Anda yakin ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia adalah perisai kita. Ketika kita ada dalam masalah, sakit penyakit, masalah dalam hidup ini, Dia adalah jalan keluar dalam hidup ini. Engkaulah perisaiku. Siapkan hati Anda dan saya untuk dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita, menguatkan kita, menjadi jalan keluar, menegur kita pada pagi hari. Haleluya, puji Tuhan. Katakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan, Janjimu di dalamku, pulihkan jiwa
iman Anda percaya dengan kekuatan bahwa di tengah badai yang kau ada beri kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. sampai kapanpun bukan tetap bertahan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Nyanyi dari awal lagu ini, haleluya. Engkaulah perisaiku Amin, haleluya. saat badai hidup menerpaku. Katakan Janjimu di dalamku, pulihan jiwaku. sambil angkat tangan katakan, Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup. katakan bukan berdiri, haleluya. Bukan berdiri di tengah badai Di tengah badai dengan kita tetap berdiri ke kekuatan firman Tuhan yang kau berikan yang menguatkan dan memberkati kita pada pagi hari. Sampai kapanpun bukan kita tetap bertahan karena Yesus selalu menopang. sekali lagi katakan bukan berdiri, amin, haleluya, Bukan berdiri amin. di tengah badai Nyanyi dengan iman, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup. katakan karena Yesus, amin. Karena Yesus selalu menopang hidup. Karena Yesus selalu, Karena Yesus selalu menopang hidup. karena Yesus, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami jemaat Nazaret Patinama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, dapat kembali bersekutu dengan-Mu Tuhan, di dalam ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Dunia telah diterpa oleh badai Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya ada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menopang hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat berdiri teguh Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi terang di dalam jalan kami Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi Tuhan gelombang hidup ini Tuhan, dan kami dapat terhindar dari segala ancaman wabah virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi hamba-Mu yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus ambil alih semuanya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami Tuhan.
Roh Kudus yang berbicara kepada kami Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan diri Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kukasihi, selamat pagi saudara-saudara yang kasihi di dalam Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Saudara simak dan saya akan membacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara yang kukasihi, sungguh belakang ini dunia digoncangkan dengan adanya pandemik COVID-19 yang kita lebih kenal dengan virus corona. Dan banyak sekali orang-orang berkomentar di media sosial. Tiap kali buka WA pasti muncul komentar-komentar corona. Sehingga kata corona ini sangat melekat di dalam hati kita. Begitu melihat orang bersin aja sudah berteriak corona. Begitu melihat orang batuk aja sudah berteriak corona. Apalagi ketika pemerintah menghimbau social distancing, lebih banyak lagi muncul komentar-komentar. Ada yang kontra, ada yang pro. Imani bahwa kalau Tuhan berkehendak engkau kena, engkau pasti kena. Walaupun engkau mau sembunyi di mana. Saudara yang kukasihi, itu menurut perkataan orang. Dan orang mengangkat banyak ayat-ayat. Tapi saudara yang kukasihi, kita sebagai orang percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap melindungi, memelihara kita sesuai dengan berkat kemurahannya. Tidak pernah keliru dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan tahukah saudara, di lain sisi kita harus memiliki hikmat. Tetapi banyak orang hanya memiliki iman. Sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan Allah kita. Saudara, di dalam situasi begini, seharusnya kita jangan saling berkomentar, saling ngotot, saling adu argumentasi. Tidak ada gunanya, saudara yang kukasihi. Saya hanya seorang hamba Tuhan yang biasa. Hambanya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saya mengajak saudara yang kukasihi, marilah kita sama-sama belajar mendengarkan suara Tuhan.
melalui firman Tuhan. Jangan mengadu argumentasi. Tapi marilah renungkan, dengarkan suara Tuhan. Mari saudara yang kukasihi, kita buka Alkitab kita. Dalam Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Saudara simak dan dengarkan dengan baik-baik. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Iblis membawa siapa? Membawa Yesus ke kota suci. Dan menempatkan dia di atas bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas telapaknya. Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang kukasihi, dari ayat-ayat ini kita bisa mendapat pelajaran dari Tuhan Yesus. Iblis mencobai iman Yesus. Supaya Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Saudara yang kekasihi, apakah Yesus melakukan? Apakah Yesus tidak memiliki iman? Sedangkan iblis sudah ingatkan dia bahwa ia, artinya Allah Bapa, akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menopangnya. Saudara yang kukasihi, bukankah zaman sekarang ini banyak orang mengatakan, di mana imanmu? Jika Tuhan menghendaki engkau kena, engkau pasti kena. Bukankah demikian? Saudara yang kukasihi, Yesus memberi teladan. Di dalam orang beriman harus berhikmat. Di dalam orang beriman harus berhikmat. Dan Yesus mengajarkan kita, kegelapan hanya dapat diusir dengan terang. Iblis hanya bisa diusir dengan firman Tuhan. Maka Yesus berkata, do not put the Lord your God to the test. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis kemudian lari. Itulah iman dan hikmat. Kita jangan jadi orang yang hanya kelihatan beriman, tetapi tidak berhikmat. Sesungguhnya kita hanya mencobai Tuhan kita. Bagaimana Yakobus mengajarkan kita tentang iman? Mari kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perhatikan baik-baik, saudara yang kasih.
Iman tidak disertai perbuatan. Kalau saya ganti kalimatnya, iman dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah, perbuatan itu adalah hikmat. Hikmat itu datanya dari Allah. Iman juga datanya dari Allah. Maka hikmat dan iman, kedua-duanya datanya dari Allah. Maka iman dan hikmat tidak bisa dipisahkan. Iman dan hikmat harus jalan bersama. Iman tanpa hikmat pada hakikatnya adalah mati. Ada amin? Maka saudara-saudara yang kasihi, melalui pelajaran firman Tuhan itu, marilah kita memakai hikmat. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakangan ini sebagai pelajaran bagi kita. Kita harus memakai peristiwa-peristiwa yang kita lihat untuk pelajaran bagi kita. Saya akan beri 3 peristiwa yang kita sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama dengar. Peristiwa yang pertama yang terjadi di Italia, negara Italia. Kita semua sudah tahu negara itu sangat maju. Tetapi negara ini sekarang sudah menduduki kematian dalam ranking yang pertama. Kenapa? Masyarakatnya tidak mendengar himbauan pemerintah. Berarti tidak memakai hikmat. Sehingga satu hari bisa jatuh korban orang yang meninggal ratusan orang. Peristiwa yang kedua kita bisa lihat terjadi di Korea. Hanya karena satu ibu yang sudah umur 61 tahun sudah dinyatakan sudah terinfeksi virus corona. Tetapi dia enggak berobat, tidak mau berobat, dia lari, dia sembunyi. Nah hari Minggu dia ke gereja. Dan gereja ini gembalanya pun tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Dia bukan mengadakan gereja. Akhirnya di Korea terjadilah penularan yang sangat signifikan. Banyak sekali orang yang kena terinfeksi virus corona. Gembalanya bernama Lee Man-hee, pendiri gereja Sincheon NG Yesus di kota Daegu. Akhirnya gembalanya dijerat pasal pembunuhan karena berkontribusi lebih dari separuh dari 4.000 kasus terinfeksi virus corona. Yang ketiga, itu terjadi di Indonesia. Begitu himbauan pemerintah social distancing, banyak sekali orang komentar-komentar, "Hey, mengapa kita harus mendengar himbauan pemerintah? Buka saja gereja, nggak apa-apa kok. Kita ini orang harus beriman." Tapi saya katakan, beriman tidak cukup. Harus berhikmat, terlebih lagi
kita harus mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita harus patuh kepada himbauan pemerintah? Ya, harus. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Mari kita lihat Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Kita baca dulu peringkopnya. Peringkopnya berkata apa? Kepatuhan kepada pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah juga adalah hamba Allah. Allah bisa memakai tangan pemerintah untuk memberi kita jalan keluar, menghimbau kita. Sadarlah saudara-saudara yang kukasihi. Itu bukan hanya himbauan pemerintah. Itu bukan kebetulan. Itulah himbauan dari Tuhan. Kembali kita lihat Yesaya 26 ayat 20 tadi. Yesaya 26 ayat 20 tadi. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara yang kukasihi, bukankah ini social distancing yang dianjurkan Tuhan? Ini bukan kebetulan pemerintah menghimbaukan kita. Tahukah saudara, keadaan kita ini sekarang bagaimana? Sudah difirmankan. Coba kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Inilah yang kejadian sekarang. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan suruh kita melihat. Apakah kita mau melihat kegelapan? Apakah kita mau melihat kekelaman? Itulah yang terjadi. Jangan lagi kita membicarakan tentang corona. Mari kita menanti terang Tuhan. Itu janji Tuhan. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan mengajarkan kita kegelapan, kekelaman hanya dapat diusir dengan terang Tuhan. Hanya bisa diusir dengan firman Tuhan. Banyak orang berkata, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Oh, gereja aja tutup. Kita tidak bisa datang gereja. Saudara yang kukasihi, mari kita jujur terhadap diri kita. Kalau gereja buka, kok hujan badai, jujur, bukankah kamu tunda ke gereja? Apakah kamu mau ke gereja?
apa? Hanya tunda sementara. Sudah dikatakan tidak bergereja. Saudara yang kukasihi, himbauan social distancing 14 hari dari pemerintah itu himbauan awal. Itu bukan kebetulan. Saya tidak memperpanjang khotbah ini, tapi saya ingin saudara pulang ke rumah, saudara baca Keluaran pasal 12. Keseluruhan pasal 12. 14 hari haruslah domba-domba Allah dikurung. Orang-orang Israel harus tinggal di rumah, makan roti yang tidak beragi. Itu menandakan apa? Mengkuduskan diri. Amin. Maka saudara yang kukasihi, kita lihat apa nasihat dari Rasul Paulus kepada kita. Mari kita lihat. Ini ayat yang terakhir. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus jaga tubuh kita supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah saatnya supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita membangun mezbah Allah di dalam rumah kita? Sudah saatnya kita sudah harus membangun mezbah keluarga di dalam rumah kita. Ajaklah anak-anak kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita bukan tidak beribadah, tapi kita tetap beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya keluarga kita setia mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan keluarga kita akan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Terang Tuhan akan terbit atas keluargamu. Kemuliaannya akan menjadi nyata di dalam keluargamu. Maka marilah saudara yang kukasihi. Bukan saatnya lagi kita berdebat tentang virus corona. Tapi marilah kita sama-sama untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita tinggal tunggu waktu. Waktu Tuhan yang kita tunggu. Waktu Tuhan akan datang indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Maka marilah saudara yang kukasihi. Kita semua mulai hari ini Tuhan. Ajaklah keluarga kita. Bangunlah mezbah Allah di dalam rumah kita. Bersama dengan keluarga kita. Kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Janji Tuhan akan tercurah di dalam keluarga kamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kukasihi,
Firman Tuhan ini sangat sederhana. Tetapi saya yakin ini adalah suara Tuhan. Di dalam kegelapan, di dalam kekelaman ini, dengarkanlah suara Tuhan. Beriman, berhikmat, taat kepada himbauan pemerintah. Mari, saudara, yakinlah, percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Wabah akan berlalu dan terang Tuhan akan terbit di atas kita. Percayalah saudara. Makasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Gembala Pendeta Stephen Mawardi. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak bergerak. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan pujian kami kembalikan kepadamu. Bapa, kami berterima kasih sebab dengan berkat pemeliharaan-Mu kami ada sebagaimana ada sampai pada detik saat ini juga. Terima kasih. Hormat, pujian dan kemuliaan tertinggi adalah milik-Mu. Terima kasih. Kami telah dengar firman Tuhan yang sangat menguatkan dan memberkati kami. Kami butuh iman dan kami juga butuh hikmat daripada-Mu. Supaya di dalam kehidupan seharian kami tidak menyimpang daripada rancangan Tuhan terindah. Dan juga dalam hal-hal tertentu kami tidak kurang juga untuk menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab pemerintah itu berasal dari Tuhan. Ajar kami patuh pada pemerintah yang ada dan terutama kami takut akan Dikau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua rahmat yang telah diwujud nyatakan dalam hidup kami sampai detik ini. Tuhan, kalau seluruh dunia digemparkan dengan wabah yang sementara merajalela, tapi Tuhan tolong pemerintah yang sementara bekerja keras, kaum medis juga yang ada di medan pertempuran untuk melawan virus ini. Biarlah Tuhan campur tangan, jaga pelihara kesehatan kekuatan mereka, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Demikian juga anak-anak tebusan darah-Mu yang butuh lawatan Tuhan. Mungkin ada yang sakit, yang terbaring baik di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing. Tuhan, firman-Mu ya dan amin.
Darah Yesus sanggup untuk menyucikannya, dan oleh sebab bilur-bilur-Mu segala penyakit dilalukan dan disembuhkan serta dipulihkan. Kami sekalian juga Tuhan tetap jaga dan pelihara. Lindungi pemerintah kami yang ada, dari pemerintah yang tertinggi Bapak Jokowi dan wakilnya, seluruh jajarannya, pemerintahan yang ada di tiap provinsi sampai di tiap-tiap daerah, tiap kota, sampai di dusun-dusun, bahkan sampai di pulau-pulau, seluruh persada Nusantara, keutuhan NKRI Tuhan tetap jaga supaya semuanya dalam lindungan Tuhan yang indah. Bahkan kemuliaan Allah boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Nama Tuhan Yesus Kristus tetap dihormati dan ditinggikan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Saatnya tiba, kekasih-kekasihku, sambutlah berkat dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus, Anak Tunggal Allah, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kita sekalian mulai saat ini hingga Maranatha Yesus nampak di awan-awan yang permai, bahkan sampai tiba di surga yang indah, senang, mulia dan kekal buat selama-lamanya. Terima kasih.